Hi, welcome back everybody. So this is episode 4, part 4. Selamat datang kembali semuanya. Ini episode 4, bagian keempat. So this is the last video in the episode, and then it will be about the review of sentences with inverted subjects and verbs. Jadi ini adalah video terakhir dan isinya adalah review dari topik besar kalimat dengan subjek verb yang dibalik. Mari kita lihat. Baik, ini review pertama, yaitu masih dalam bentuk correct incorrect. Kita menganalisa kalimat, ada 10 di sini. Mari kita baca instruksinya. Each of these sentences contain a structure that could require an inverted subject verb. Jadi setiap kalimat di bawah ini mengandung konstruksi di mana inverted subject verb itu dimungkinkan atau harus dilakukan seperti itu. Circle the structures that may require inverted subject verbs. Kita harus melingkari strukturnya, dan setelah itu kita analisa seperti biasa. Underline the subjects once, the verbs twice, then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Nomor 1. The town council is not sure why have the land developers changed their plans. Kalau Anda ingat pada pembahasan, ini adalah yang pertama, di mana struktur menggunakan question word, why. Lagi-lagi kita harus melihat apakah question word di sini introducing questions atau dia berfungsi sebagai konektor. Ternyata di sini dia berfungsi sebagai konektor. Kalau dia berfungsi sebagai konektor, dia harus SV, tetapi di sini dimulai dengan V dulu baru S. Oleh karena itu kalimat ini incorrect. Nomor 2, never in the world. Nah, never, Anda ingat, itu adalah ekspresi negatif. Lagi-lagi negative requires inverted subject verb. Kalau di sini langsung dimulai dengan I sebagai subjek, makanya salah. Bagaimana cara kita membuatnya menjadi inverted? Kita harus menambahkan kata bantu, did, I, believe, gitu ya, baru benar. Oke, ini salah lagi. Berikutnya, the day might have been a little more enjoyable had the sun been out a little more. Nah, bagian ini, Anda ingat pembahasan conditional, di mana kata bantu di kalimat conditionalnya had, itu if-nya boleh dibuang, kemudian verbnya dipindahkan ke depan. Jadi ini aslinya adalah if the sun had been bla bla bla. Oke, if-nya kita buang, had-nya kita pindahkan ke depan. Oleh karena itu had the sun been out a little more itu betul, correct. Only once itu adalah ekspresi negatif lagi-lagi, dan meminta verb dulu, dan di sini benar verb dulu. Did the judge, kemudian baru subject, kemudian take-nya verb lagi, correct ya. Nomor 5, down the hall to the left. Down the hall to the left, ini adalah place expression ya, place expression. Down the hall. Nah, ini kok tiba-tiba langsung subject dan kemudian baru verb. Salah. Karena down the hall to the left-nya juga kebetulan di sini necessary, tidak bisa kita buang. Oleh karena itu strukturnya seharusnya adalah down the hall to the left are the offices, sementara yang di belakang ini adalah hanya adjective clause yang menambahkan keterangan tentang the offices-nya. Oke, incorrect lagi. Berikutnya, did the scientist explain what he put in the beaker? Ini lagi-lagi yang menggunakan question word. Pertanyaan kita adalah apakah question word-nya berfungsi introducing question? Kalimat ini sih ada tanda tanya di belakang, tetapi yang membuat tanya ini adalah did yang di depan ini. Sementara di sini question words-nya berfungsi sebagai konektor. Oleh karena itu kalau dia konektor diikutin oleh subject verb, dan ini benar. Oke, seperti biasa 7, 8, 9, 10 bisa Anda kerjakan sendiri. Kita lanjut ke review berikutnya.
Oke, mari kita lihat. Sekarang reviewnya sudah dalam bentuk multiple choice. Tapi konsentrasi kita tetap pada 15-19 ya. Nomor 1, rarely blank located near high city lights or at lower elevation. Rarely itu adalah negative expression. Negatif. Oleh karena itu dia harus diikuti oleh V dulu, baru S. Yang mana V dulu baru S di dalam pilihan? Hanya satu, yaitu D. Oke. Selanjutnya, there are geographic, economic, and cultural reasons why blank around the world. Lagi-lagi ada why, question word. Oke, question word. Question word yang berfungsi sebagai konektor. Ini konektor dianya di sini karena ini bukan kalimat tanya, berarti harus diikuti oleh subject dan verb. Yang mana? Yang subject verb. Yang A, diet subject, verbsnya differ. Nomor 3, nah ini were di depan. Ya, were di depan ini berarti merupakan conditional. If-nya dibuang. Were dulu, kemudian subject. Ya, kemudian baru selanjutnya bisa merupakan bagian subjek, bagian verb lagi. Mari kita lihat alternatifnya. Were the US Army Corps and Engineering not spending? Berarti US Army Corps and Engineers-nya adalah subjek dan kemudian ada not spending-nya yang merupakan kelanjutan dari were. Were not spending. Ya, ini yang cocok. Karena kalau yang lain misalnya ini not tetapi spend tidak bisa. Dan kemudian di sini does not spend berarti tidak bisa juga dipasangkan dengan were. Dan kemudian kalau were not spending berarti kata kerjanya semuanya ke depan. Tidak boleh juga aturannya seperti itu. Oleh karena itu jawabannya ada di A. Oke, berikutnya adalah number 4 is nowhere. Anda ingat here, there, nowhere itu merupakan place expression yang terdiri dari satu kata. Dan tidak ada pengecualian, harus diikutin oleh verb dulu kemudian baru subject. Nowhere, yang mana nih verb dulu baru subject? Ya, yang C, karena dimulai dari verb are. Jadi jawabannya nowhere are retail trade figures more skewed than in the other industry. Okay. 5. New York City Central Park is nearly twice as large. Oh, pasti as large as dulu ya. Berarti kita harus melihat yang S. Berarti yang B dicoret saja dulu. Yang B kita coret dulu. Tapi yang pasti jawabannya adalah S. Dan kemudian belakangnya itu bisa subjek saja. Bisa verb saja. Bisa subjek saja, bisa subjek verb atau verb subjek ya. Kalau Anda ingat pada pembahasan kemarin. Nah, kita lihat apa sih ada. Tetapi di sini ada kata second. Ya, ada kata second. Second itu adalah ordinal number. Ordinal number itu selalu biasanya didahului dengan kata the. Oleh karena itu berarti the-nya itu penting nih. Nah, tetapi kalau kita the adanya di D. Ya, sebenarnya kalau hanya S saja dan kemudian verb itu is, betul, tetapi kita masih membutuhkan artikel the karena subjeknya itu menggunakan ordinal number second. Oleh karena itu jawabannya ini D. Selanjutnya nomor 6, satu lagi ya. Potassium has a valence of +1 because it usually loses 1 electron when. Oh, ada when ini. When itu adalah question words. Dan di sini tidak ada kalimat tanya ini karena tidak ada tanda tanya. Oleh karena ini adalah konektor. Oleh karena itu harus subject verb. Yang mana subject verb? B.
Oke, 7, 8, 9, 10 buat Anda coba-coba sendiri. Kita lanjutkan ke kelompok review terakhir, yaitu TOEFL Review Exercise 119. Mari kita lihat soalnya. Baik, semuanya kalau Anda ingat 119 itu di-cover dalam 4 topik besar. Sentences with one clause, sentences with multiple clause, sentences with reduced clause, dan kemudian ini sentences with inverted subject verbs, subject and verbs. 4 topik besar itu terdiri dari 19 skill. Nah, ini adalah reviewnya. Mari kita lihat. Blank variety of flowers in the show, from simple carnation to the most exquisite roses. Waduh, kalimat ini tidak ada subjek dan tidak ada verb sama sekali. Ya, tidak ada subjek dan tidak ada verb sama sekali. Oleh karena itu kita harus memilih sesuatu dengan subjek dan verb. Dan yang punya verb dan subjek itu adalah yang B. Oke, jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 2, the wedges blank dartboard are worth from 1 to 20 points each. Wedgesnya ini kalau begitu adalah subjek, berarti kalimat ini sudah ada verbnya ini ternyata. Kalau begitu ya kita tidak boleh menambahkan sesuatu yang mengganggu struktur ini. Ya, yang tidak mengganggu ini ya pakai subjek, tidak boleh pakai verb. Ini ada verbnya, ini juga ada verbnya, oleh karena itu jawabannya adalah D. Selanjutnya, blank producing many new movies for release after the new season begins. After adalah konektor, new season subject, kemudian begins adalah verb. Berarti di depan itu seharusnya ada clause, harus ada clause. Berarti harus ada subject dan verb. Yang mana yang kalau kita masukkan ke atas itu jadi ada subject dan verb. Ya, kelihatan yang bisa itu adalah yang A. His company adalah subjeknya, kemudian is dan producing membentuk kata kerja kalimat. Nomor 4. Blank that Emily Dickinson wrote 24 were given titles and 7 were published during her lifetime. 24 subject, were itu adalah verb. Okay. Were given ya, were given adalah verbnya, kemudian ada and, kemudian ada 7 itu subjek lagi, were published itu verb lagi. Ini sudah disambung dengan kata sambung and. Nah, kemudian ada Emily Dickinson sebagai subjek dan kemudian ada wrote sebagai verb. Tapi di sini kemudian ada konektor. Konektor ini yang menghubungkan ke 1, 2, 3 clauses yang ada di sana. Tetapi yang pasti kita harus menambahkan sesuatu ya, kalau mau lengkap ya lengkap, atau kalau tidak ya berarti sesuatu yang tidak mengganggu struktur ini lagi. Bagaimana kalau kita pilihnya prepositional phrase saja? Of the 1800 poems that Emily Dickinson wrote, ya. Jadi kita hanya mau mengambil kata benda ini. Ini adalah objek dari preposisi of. Ini objek dari preposisi of, dan kemudian ini diterangkan oleh adjective clause ini. Begitu ya. Okay. Nomor 5. Since an immediate change was needed on an emergency basis, since adalah konektor, kemudian change adalah subject, was needed adalah verb, kemudian ada koma. Ya, kemudian ada koma. Tetapi ini sudah ada konektor ya, jadi kita tidak boleh lagi memilih yang pakai konektor seperti so, seperti because, begitu. Tapi yang pasti kalimat di belakang ini harus merupakan sebuah klosa. Susunan kata di belakang ini harus merupakan sebuah klosa. Otomatis yang ini nih, subject verb. Ya.
Oke, 6. In the Morgan Library in New York City. Apa itu? In the Morgan Library in New York City itu adalah place expression, PP dianya. Oleh karena itu kok ini yang meminta inverted subject verb itu require inverted subject verbs. Yang mana yang inverted? Yang C. Karena dimulai dari is verb dan kemudian collection adalah subject. Baik, 7, 8, 9, 10 tugas Anda untuk mencoba mengerjakannya. Well guys, we are finished with the review. Selesai sudah reviewnya. Review dari skills 15-19, yaitu skills yang berada di bawah topik besar sentences with inverted subjects and verbs. Dengan berakhirnya topik besar keempat ini, saya hanya ingin menginformasikan bahwa kita akan segera memasuki selanjutnya, yaitu skill-skills yang lebih difokuskan pada pemecahan permasalahan, bukan structure questions lagi, tetapi written expression questions. Di dalam TOEFL ITP, structure questions adalah questions yang mengambil bentuk multiple choice yang sangat umum, yaitu kalimat, ada yang dikosongkan, kemudian ada alternatif 4 di mana Anda diminta untuk mensuplai kalimat dengan kata-kata yang hilang itu dengan salah satu alternatif yang benar, begitu ya. Itu multiple choice. Sementara written expression questions nanti beda lagi, karena written expression question mengambil bentuk masih multiple choice tetapi bentuknya sangat spesifik. Itu nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Okay, I think that's all. Hopefully all the discussions about these skills that will help you analyze and overcome and then solve, handle structure questions is enough gitu loh. Cukup memadai sehingga pada saat menangani soal-soal structure questions Anda tahu kemana arah pemikiran atau arah analisa yang harus Anda lakukan. Okay, that's all for this episode 4. Thank you for hanging in there and then following, hopefully enjoying them too. We'll meet again in the next episodes soon, immediately, as I promise. Okay,